Kisah, legenda, keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-78. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, namun bagaimanapun juga ia merasa bahwa kedua anak muda itu berlatih mirip seperti dirinya sendiri berlatih bersama sahabatnya pada waktu mudanya, Mahesa Jenar dan Selo Enom. Dan pada saat itulah ia mendapat kepastian bahwa anak yang menamakan diri Putut Karangtunggal itu pasti ada sangkut pautnya dengan Ki Ageng Selo Enom yang pada masa kanak-kanaknya bernama Anis. Tetapi menilik kedahsyatannya, maka ia tidak yakin bahwa anak itu adalah murid Ki Ageng Selo. Sebab bagaimanapun tingginya ilmu Ki Ageng Selo itu, namun ia pasti tidak akan mampu membentuk Putut Karangtunggal sampai menjadi anak yang sedemikian mencengangkan. Karena itu Mahesa Jenar tidak mau berteka-teki lagi. Akhirnya ia pun bertanya kepada Kepu Kanigara, "Kakang, siapakah sebenarnya Karangtunggal itu?" Kepu Kanigara tersenyum. Jawabnya perlahan-lahan, "Adakah sesuatu yang kau lihat padanya?" "Ya," sambung Mahesa Jenar, "aku melihat perguruan Selo ada padanya." "Tepat," jawab Kepu Kanigara, "ia adalah murid Ki Ageng Selo." Mahesa Jenar menarik nafasnya, namun ia masih bertanya lagi, "Adakah Ki Ageng Selo mampu membentuk Karangtunggal menjadi sedemikian mengagumkan?" "Ki Ageng Selo yang mana yang kau tanyakan?" sahut Kepu Kanigara. "Kalau yang kau maksud Selo Enom, maka kau benar. Meskipun Selo Enom itu pun sekarang telah mampu melakukan hampir seperti apa yang pernah dilakukan oleh ayahnya. Menangkap petir," potong Mahesa Jenar. Kepu Kanigara tertawa perlahan. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, "Bukankah cerita tentang kecakapan menangkap petir itu sudah dimiliki oleh Selo Enom sejak mudanya? Agaknya bakat turun-temurun itu tidak perlu dipelajarinya terlalu lama." Mahesa Jenar pun tersenyum pula mendengar jawaban itu. "Tidak hanya itu," Kepu Kanigara meneruskan, "tetapi berbagai ilmu yang lain. Ia memiliki kedahsyatan tangan seperti yang dipancarkan oleh Sosro Birowo. Ki Ageng Selo menamakannya Aji Narantoko. Agaknya ia mengagumi tokoh Gatot Kaca," potong Mahesa Jenar. "Mungkin," jawab Kepu Kanigara. Kemudian mereka berdiam diri. Arya Saloka dan Putut Karangtunggal masih sibuk berlatih. Agaknya latihan-latihan serupa itu telah sering dilakukan, sehingga bagaimanapun hebatnya, namun tidaklah sangat berbahaya. Ketika matahari telah tegak di langit, agaknya kedua anak muda itu merasa telah cukup lama berlatih. Karena itu, terdengar Putut Karangtunggal bersiul nyaring, dan berloncatanlah mereka surut. Meskipun tubuh masing-masing dibasahi oleh peluh yang mengalir deras sekali, namun wajah-wajah mereka menunjukkan kegembiraan. Dalam pada itu sekali lagi terdengar Mahesa Jenar bertanya, "Kakang Kanigara, siapakah sebenarnya Karangtunggal itu? Bagaimanapun juga aku masih melihat beberapa kelebihan yang dimilikinya daripada Arya Saloka." Untuk beberapa lama Kepu Kanigara tidak menjawab. Ia agaknya menjadi ragu-ragu, tetapi kemudian terdengar Mahesa Jenar mendesak, "Aku merasa bahwa anak itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh anak muda pada umumnya. Cahaya wajahnya terang seperti memancarkan wibawa yang mengagumkan." "Ia juga murid Ki Ageng Selo Sepuh," jawab Kanigara. "Aku sudah mengira," sahut Mahesa Jenar. "Tetapi siapakah dia?" "Putut Karangtunggal," jawab Kanigara pula sambil tersenyum. "Ah," desis Mahesa Jenar, "Kakang Kanigara memang mempunyai kegemaran berteka-teki. Tetapi teka-teki yang pertama telah aku tebak dengan tepat. Sekarang aku menyerah.
sebab pada saat aku meninggalkan Demak, aku tidak sempat menanyakan kepada Niselo apakah ia mempunyai murid yang sekaligus menjadi adik seperguruan. Mahesa Jenar, bisik Kepu Kanigara bersungguh-sungguh. Kau pasti pernah mengenal anak itu. Bukankah sepeninggal adik Kepu Kenanga, kau masih beberapa tahun lagi tinggal di Demak sebelum keadaan memburuk? Mahesa Jenar mengangguk. Kalau demikian, kau pasti mengenalnya, sambung Kepu Kanigara. Anak itu adalah anak yang aneh. Sebenarnya ia tidak betah untuk tinggal terlalu lama di suatu tempat. Ia datang berguru hanya apabila ia inginkan. Ia datang sewaktu-waktu tanpa aturan. Meskipun demikian, kecerdasannya sangat mengagumkan. Ia dapat menguasai segala ilmu hanya dalam waktu yang sangat singkat, 1/10 dari waktu yang diperlukan oleh anak-anak muda yang lain. Bahkan kurang dari itu, ia datang kemari mencari aku untuk minta diri. Ia mendapat nasihat dari seorang wali yang terkemuka untuk mengabdikan diri di keraton Demak ketika wali itu melihatnya menunggui padi gagah di ladang. Siapakah wali itu? Tanya Mahesa Jenar. Siapakah dia? Seorang yang bertubuh tinggi besar, berikat kepala wulung dan berbaju wulung pula. Jawab Kepu Kanigara. Sunan Kalijaga, gumam Mahesa Jenar. Ya, Kepu Kanigara menegaskan. Ia baru saja datang dari Pamancingan di pantai selatan menuju ke Demak. Pada saat itulah ia berkata kepada putut itu, "Hai anak yang mendapat anugerah Allah, pulanglah dan pergilah ke Demak. Jangan asik menunggui pagagan, sebab kelak kau akan menduduki tahta." Demikian nasihat Sunan Kalijaga, dan agaknya anak itu akan mencoba memenuhinya. Ia datang untuk minta diri kepadaku, dan sekedar menambah bekal dari masa depannya. Dada Mahesa Jenar berdebar-debar mendengar cerita itu, seorang yang diramalkan untuk memegang tahta. Adakah ia mempunyai hubungan dengan Kakang Kanigara? Tanya Mahesa Jenar pula. Ada, jawab Kanigara. Dan barangkali aku belum menyebutkan hubungan itu. Ia adalah putra adik Kepu Kenanga. Mahesa Jenar terkejut. Putra Kakang Kepu Kenanga? Adakah dia si karebet yang nakal itu? Kepu Kanigara mengangguk. Karebet yang kemudian dikenal bernama Jaka Tingkir setelah ia dipelihara oleh Nyai Ageng Tingkir, kakak perempuan Nyai Kepu Kenanga. Mahesa Jenar menarik nafas dalam-dalam. Tanpa disangka-sangka sebelumnya, ia akan dapat bertemu dengan anak kakak seperguruannya yang bahkan oleh seorang wali yang terkenal diramalkan untuk menjadi raja. Nah Kakang, kata Mahesa Jenar kemudian, marilah kita temui mereka. Kepu Kanigara menggeleng. Tidak mungkin, jawabnya. Muridmu akan menjadi heran melihat ada 2 orang yang menamakan diri Mahesa Jenar. Mahesa Jenar tertegun. Lalu bagaimana? Ia bertanya. Dan ingat, kau harus membersihkan janggut dan kumismu di hadapan anak itu, supaya ia mendapatkan wajah Mahesa Jenar yang sebenarnya tanpa curiga. Aku pun akan berbuat demikian, tentu saja di tempat lain, sehingga apabila aku kemudian bertemu dengan anak itu, ia tidak akan mengenal aku lagi. Sekali lagi Mahesa Jenar terpaksa tersenyum, meskipun ia sebenarnya ingin segera dapat menemui kedua anak muda itu. Namun bagaimanapun ia terpaksa menuruti nasihat Kepu Kanigara. Sehari itu Mahesa Jenar menunggu saja. Matahari di langit rasanya berjalan sangat lambatnya, seolah-olah dengan segannya mengarungi langit menurut garis edarnya. Lingkaran-lingkaran cahayanya yang menembus lubang-lubang di atas ruang itu dengan lesunya berjalan ke arah yang berlawanan. Ketika matahari telah condong,
Putut Karang Tunggal meninggalkan Arya Saloka seorang diri. Anak itu oleh gurunya yang sebenarnya adalah Kepu Kanigara dilarang meninggalkan ruangan itu sebagai suatu cara berprihatin, dan apa yang dicapainya adalah sangat menggembirakan, meskipun kadang-kadang terselip juga beberapa pertanyaan mengenai gurunya. Ketika Putut Karang Tunggal itu hilang kembali ke lorong pintu ruangan itu, berbisiklah Kepu Kanigara. Mahesa Jenar, kau dapat menemui Karebet. Itu saja dahulu. Sekarang, tanya Mahesa Jenar. Ya, ikutlah aku, jawab Kepu Kanigara. Muridmu itu tak akan hilang di situ. Kemudian Mahesa Jenar melangkah mengikuti Kepu Kanigara, melingkar sepanjang lubang gua yang gelap, dan yang sebentar kemudian muncul di sebuah ruangan lain yang agak lebar pula, yang banyak terdapat di sepanjang saluran gua itu. Di dalam ruangan itu pula lah mereka bertemu dengan Putut Karang Tunggal yang sedang berjalan keluar. Ketika ia melihat kedua orang itu, ia terkejut, tetapi kemudian ia mengangguk hormat. Katanya, "Selamat sore paman berdua." "Selamat sore Karang Tunggal. Permainanku sudah hampir selesai. Ini adalah pamanmu yang sebenarnya," sahut Kanigara. Karang Tunggal sekali lagi membungkuk hormat kepada Mahesa Jenar sambil berkata, "Baktiku untuk paman Mahesa Jenar." Mahesa Jenar tersenyum. Ia melangkah maju sambil menepuk bahu anak muda itu. Ia berkata, "Permainanmu sudah sempurna, Karebet. Ketika aku datang mula-mula di bukit ini, benar-benar aku tidak menduga bahwa kaulah yang menamakan diri Karang Tunggal." "Paman Kepu Kanigara yang mengatur semuanya bersama Eyang Ismoyo," jawab Karang Tunggal. Mahesa Jenar menoleh kepada Kepu Kanigara sambil berkata, "Untunglah bahwa kepalaku belum pecah memikirkan permainan kalian yang aneh itu." Kemudian kepada Karang Tunggal ia meneruskan, "Nah Karebet, kau sudah banyak mendengar tentang aku, tentang seorang wali yang menasihatkan kepadamu untuk mengabdi ke Demak." Karebet menundukkan kepalanya, katanya lirih, "Mudah-mudahan paman melimpahkan pangestu kepadaku. Meskipun semuanya itu hanyalah sebuah mimpi yang cemerlang, namun setidak-tidaknya aku akan dapat mengabdikan diri pada tanah kelahiran ini." "Bagus," sahut Mahesa Jenar. "Kau harus mulai dengan semangat pengabdian. Jangan kau mulai dengan suatu tekad yang berlebih-lebihan, supaya kau tidak mudah menjadi kecewa." "Aku akan junjung tinggi segala pesan paman Mahesa Jenar," jawab Putut Karang Tunggal sambil membungkukkan tubuhnya sebagai suatu pernyataan janji, tidak saja kepada Mahesa Jenar, Kepu Kanigara, tetapi juga kepada diri sendiri. "Mahesa Jenar," sela Kepu Kanigara kemudian, "bawalah pisauku ini. Sebentar lagi apabila ruangan-ruangan ini telah gelap, masuklah ke dalam ruang muridmu. Kau dapat menyusur lubang itu dan akan sampai ke dalamnya tanpa cabang yang lain. Aku akan menunggumu di ruang sebelah ini. Kemudian kita keluar bersama-sama supaya kau tidak usah mencari-cari jalan." "Baiklah Kakang," jawab Mahesa Jenar. "Jangan banyak berkata tentang waktu lampau. Ajaklah ia keluar karena segala sesuatunya telah kau anggap cukup." Kanigara menyambung, "Dan seterusnya, kau dapat menuntunnya dengan suatu cara yang lebih baik dari yang pernah kau pergunakan." "Baiklah Kakang," jawab Mahesa Jenar sekali lagi. "Aku menunggu kau di sebelah. Dari ruangan ini kau akan dapat melihat sinar obor yang akan segera aku nyalakan kalau ruangan ini telah gelap benar." Berkata Kanigara pula, "Aku juga selalu datang pada saat-saat semacam itu, meskipun hanya karena aku harus menyembunyikan wajahku." Setelah itu Kanigara segera melangkah pergi diikuti oleh Putut Karang Tunggal. Untuk sesaat Mahesa Jenar mengagumi anak kakang seperguruannya itu sampai hilang ke dalam sebuah mulut lubang gua itu. Kemudian Mahesa Jenar mempersiapkan dirinya untuk segera menemui muridnya, supaya perasaannya tidak menggelora. Sesaat kemudian udara menjadi semakin sejuk.
Semburat merah telah memancar di langit sebagai sisa-sisa cahaya matahari yang telah membenamkan dirinya. Ia tidak sabar untuk menunggu lebih lama lagi. Karena itu segera ia pun berjalan menyusur gang sempit menuju ke ruang di mana Arya Saloka sedang membacakan dirinya. Ketika ia sampai di mulut gang itu, ia mendengar langkah-langkah di dalamnya. Agaknya Arya Saloka masih mempergunakan waktunya untuk berlatih, sebab di dalam ruangan yang sepi itu ia benar-benar tidak mau menyia-nyiakan waktu. Karena itu ia mempergunakan setiap waktunya untuk melatih diri, agar segera dapat dicapai suatu tingkatan yang dikehendaki oleh gurunya. Mula-mula ia bermaksud demikian agar dapat segera meninggalkan ruang yang menjemukan itu. Tetapi lambat laun, ia berpendapat lain. Ia semakin menjadi tertarik dan bersemangat mendalami ilmunya karena ilmu itu sendiri, bukan karena kejemuan dan kesunyian. Dengan hati-hati Mahesa Jenar melangkah masuk, sehingga tidak menimbulkan sesuatu suara yang menarik perhatian muridnya yang sedang tekun. Apalagi sesaat kemudian, anak itu agaknya sedang memusatkan segenap perhatiannya, mengatur jalan pernafasannya, dan disilangkannya satu tangannya di depan dada, satu lagi diangkat tinggi-tinggi, dan satu kakinya ditekuknya ke depan. Sesaat kemudian tubuhnya seperti anak panah melontar maju. Tangannya yang diangkat tinggi-tinggi itu terayun deras mengarah kepada sebuah batu padas di dinding gua itu. Maka kemudian terjadilah suatu benturan yang dahsyat, dan disusul dengan lontaran pecahan batu padas itu berserak-serakan. Itulah pukulan Sosro Birowo yang telah dimiliki pula oleh seorang anak sebesar Arya Saloka. Melihat hasil yang dicapai oleh muridnya itu, hampir Mahesa Jenar tidak dapat menahan diri. Apa yang dicapainya dengan cara penurunan ilmu Ki Ageng Pengging Sepuh sampai bertahun-tahun itu dapat dipelajari Arya Saloka kurang lebih hanya 1 bulan saja dengan cara penurunan ilmu adik seperguruan gurunya. Karena itu ia sekarang percaya bahwa Kepu Kanigara benar-benar melampaui Ki Ageng Pengging Sepuh yang kebetulan adalah gurunya, yang bergelar Pangeran Handayaningrat. Meskipun demikian, apa yang terlahir dari mulutnya adalah berbeda sekali dengan perasaannya. Maka katanya lantang, "Ulangi." Arya Saloka terkejut. Segera ia menoleh dan membungkuk hormat kepada gurunya yang dirasanya pada saat-saat terakhir mempunyai kebiasaan yang jauh berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya. Ketika ia mendengar gurunya mengucapkan kata-kata itu, wajahnya segera menjadi muram. Ia merasa bahwa apa yang baru saja dilakukan sama sekali tidak memuaskan gurunya. "Jelek sekali," gumam Mahesa Jenar, meskipun sebenarnya hatinya memuji, sebab apa yang dilakukan Arya pada waktu itu sama sekali tidak jauh berselisih dengan apa yang dapat dilakukannya sebelum ia melakukan samadhi dan menemukan hakikat dari watak setiap unsur gerak dari ilmunya, sehingga menurut Kepu Kanigara ialah dapat menyamai gurunya sendiri. Mendengar suara gurunya itu, Arya Saloka menundukkan kepalanya. Ia sangat bersedih bahwa ia mengecewakan. Melihat sikap Arya, Mahesa Jenar menjadi sangat terharu. Hampir saja ia meloncat dan membelai kepala muridnya. Untunglah bahwa ia dapat menahan diri. Sambil mengatur perasaannya ia berkata, "Arya, lihat batu hitam itu." Dengan mata yang suram Arya memandang sebuah batu hitam sebesar kepalanya dalam keremangan petang yang terselip di antara batu-batu padas yang menjorok pada dinding gua. "Apa yang kau lihat itu?" bentak Mahesa Jenar. "Sebuah batu hitam yang terjepit di antara batu-batu padas," jawab Arya dengan suara yang dalam. "Itulah sebabnya kau tidak dapat maju," bentak Mahesa Jenar pula. "Perhatianmu terpecah-pecah pada semua masalah yang tak berarti. Aku bilang, lihat batu hitam itu. Aku sama sekali tidak menanyakan apakah batu itu terjepit batu padas atau terletak di atas tanah.
Seharusnya kau pun hanya melihat batu hitam itu. Batu hitam itu saja menjadi pusat perhatianmu. Tidak peduli apakah batu itu tergantung di langit atau apapun. Sekali lagi Arya menundukkan kepalanya, tetapi ia mendapat suatu petunjuk yang sangat berarti dalam hidupnya, bahwa ia tidak boleh memandang setiap masalah tanpa pemusatan persoalan, sehingga masalah pokoknya dapat menjadi kabur karena masalah tetek bengek yang dapat membelokkan perhatiannya. Arya, kata Mahesa Jenar kemudian, ulangi dan pecahkan batu hitam itu. Sekali ini Arya Saloka tidak mau mengecewakan gurunya lagi. Dengan penuh tekad ia membulatkan perhatiannya, mengatur pernafasannya. Satu kakinya diangkatnya dan ditekuknya ke depan. Satu tangan menyilang dada dan satu lagi diangkatnya tinggi-tinggi. Dengan satu loncatan yang dahsyat Arya Saloka mengayunkan tangannya diikuti sebuah teriakan nyaring. Dan batu hitam yang terjepit di antara batu-batu padas itu pun hancurlah berbungkah-bungkah. Sekali lagi Mahesa Jenar terguncang hatinya. Anak itu benar-benar telah menguasai Sosro Birowo dengan baik dalam bentuk lahirnya. Tetapi baginya adalah sudah terlalu cukup. Namun ia masih mencoba menahan perasaannya. Seakan-akan ia sama sekali tidak menaruh perhatian atas muridnya itu. Tetapi ia bahkan duduk di tengah dengan enaknya sambil mengeluarkan pisaunya. Dengan tenangnya Mahesa Jenar mulai mencukur janggut dan kumisnya. Arya mula-mula tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh gurunya, tetapi sikap acuh tak acuh itu telah mengecilkan hatinya pula, dan di samping itu ia semakin tidak mengerti pada sifat gurunya yang menjadi aneh dan lain. Dalam kebimbangan itu, kadang-kadang terselip di sudut hatinya suatu pertanyaan. Apakah orang yang menuntunnya selama ini benar-benar gurunya yang membawanya mengembara dari satu tempat ke tempat lain sejak melarikannya dari Banyu Biru? Alangkah jauh bedanya sejak ia terpisah di dalam salah sebuah saluran di dalam gua ini, kemudian tersesat masuk ke dalam ruangan ini. Ia merasakan bahwa gurunya menjadi berubah sifat. Beberapa hari ia tinggal sendiri di dalam ruangan ini, sampai kemudian gurunya menemukannya di sini. Yang mula-mula didengar dari mulut gurunya bukanlah pernyataan gembira, tetapi bentakan-bentakan kasar dan marah. Apakah Mahesa Jenar dapat berbuat demikian? Dan apakah dalam beberapa hari itu sudah cukup waktu untuk menjadikan gurunya berwajah gelap oleh kumis dan janggut yang tumbuh demikian lebatnya? Sekarang ia melihat orang yang meragukan itu mencukur janggut dan kumisnya, tetapi kemudian ia menjadi kecewa sekali, sebab setelah orang yang diragukan itu berwajah bersih, benarlah ia adalah Mahesa Jenar, gurunya yang membawanya pergi dari Banyu Biru, yang menuntunnya dengan penuh kasih sayang, tetapi yang akhir-akhir ini selalu kecewa kepadanya, kecewa kepada kelambatannya. Sampai beberapa saat ia masih saja kaku berdiri memandangi Mahesa Jenar membersihkan wajahnya. Sekarang Arya tidak ragu-ragu lagi. Memang orang itulah Mahesa Jenar. Meskipun ruang itu sudah semakin suram, namun garis-garis wajah itu sudah sangat dikenalnya. Arya, tiba-tiba ia mendengar gurunya berkata, "Meskipun tingkat ilmumu masih agak mengecewakan, tetapi pada saat ini aku sudah menganggap cukup. Kau sudah dapat melayani Putut Karang Tunggal, meskipun belum seimbang benar. Dan barangkali jarak yang ada di antara kau berdua tidak semakin pendek, bahkan akan menjadi semakin jauh. Karena Putut itu bukanlah anak-anak sewajarnya. Apa yang kau pertunjukkan pada saat terakhir tadi telah menunjukkan kemajuan yang besar selama kau berada di dalam ruangan ini. Karena itu, sebentar lagi kau boleh mengikuti aku keluar dari ruang ini." Mendengar kata-kata gurunya, Arya menjadi gembira sekali. Kegembiraan yang hampir tak dapat ditahankan, sehingga hampir-hampir saja ia menjerit kegirangan.
Tetapi segera ia berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Ia tidak tahu apakah hal yang demikian itu akan dibenarkan oleh gurunya. Karena itulah, maka yang terpancar kemudian hanyalah nyala di matanya. Bahkan mata itu kemudian menjadi basah. Dan hampir saja Arya Saloka yang telah mampu memecahkan batu sebesar kepalanya itu menangis. Untunglah bahwa ruang itu telah menjadi semakin gelap, sehingga Mahesa Jenar tidak lagi melihat mata itu, tidak lagi melihat air yang membayang di mata muridnya. Sebab apabila mata yang sayu itu dilihatnya menjadi basah, mungkin Mahesa Jenar tidak lagi dapat menahan perasaannya. Perasaan seorang guru, ia bahkan hampir seperti perasaan seorang bopo terhadap anak tunggalnya yang selama ini dibawanya merantau untuk menyelamatkan dari usaha-usaha untuk membinasakannya. Tetapi sekarang Mahesa Jenar melihat kemungkinan menjadi lain. Anak itu sekarang sudah dapat menjaga dirinya sendiri, serta mempunyai bekal yang cukup buat masa depannya. Demikianlah Mahesa Jenar menjadi berbangga atas muridnya itu. Kalau nanti pada suatu ketika ia bertemu dengan Gajah Sora, maka ia akan dapat menyerahkan Arya Saloka tanpa mengecewakan sahabatnya itu. Sesaat kemudian Mahesa Jenar pun berdiri dan melangkah keluar ruangan sambil berkata acuh tak acuh, "Arya, ikutilah." Sekali lagi kegembiraan melonjak di dalam dada Arya. Segera ia pun mengikuti gurunya dekat-dekat supaya ia tidak lagi kehilangan jalan. Kemudian sampailah mereka ke dalam ruangan di mana Mahesa Jenar bertemu dengan Putut Karangtunggal waktu ia berjalan bersama Kepu Kanigara. Benarlah dari ruangan itu ia melihat bayangan cahaya api. Segera Mahesa Jenar berjalan menyusur jalan-jalan gua yang sempit ke arah api itu. Ketika mereka sampai, dilihatnya Putut Karangtunggal seorang diri memegangi sebuah obor. "Selamat sore Paman Mahesa Jenar," sapanya sambil membungkuk hormat. "Selamat sore Karangtunggal," jawab Mahesa Jenar. Mula-mula ia ingin menanyakan di mana Kepu Kanigara, tetapi maksud itu diurungkan. Namun bagaimanapun juga ia menjadi sangat berterima kasih di dalam hatinya bahwa untuk kepentingannya serta muridnya, Kepu Kanigara bekerja keras dan melakukan hal-hal yang aneh. Tetapi lebih daripada itu adalah untuk kesuburan persemaian perguruan Pengging. Sejenak kemudian Putut itu berkata pula, "Paman, marilah kita tinggalkan gua ini. Ada sesuatu yang penting yang akan disampaikan oleh Eyang Ismoyo." Mahesa Jenar menjadi beragu. Ia tidak tahu apakah Putut itu berkata sebenarnya, ataukah hanya merupakan suatu alasan untuk membawanya keluar dari dalam gua itu. Karena itu ia berdiam diri sampai Putut itu melanjutkan. "Seseorang yang baru saja datang kemari ingin bertemu dengan Paman." "Siapakah dia?" tanya Mahesa Jenar sekenanya. "Paman Kepu Kanigara," jawab Putut Karangtunggal. "Itukah yang penting?" tanya Mahesa Jenar pula. "Bukan itu saja," jawab Putut Karangtunggal. "Ada 2-3 soal yang lain." Mahesa Jenar tidak menjawab lagi. Dipersilahkannya Putut yang membawa obor itu berjalan dahulu. Kemudian ia pun mengikutinya bersama Arya Saloka yang masih berdiam diri saja. Setelah mereka berjalan berliku-liku, akhirnya sampailah mereka ke ruang yang sering dipergunakannya bermain para cantrik. Dari sana mereka menerobos sebuah lubang yang di luarnya tertutup oleh dedaunan yang rimbun. Demikian mereka tegak di luar goa itu. Terasalah udara malam yang segar memercik ke wajah mereka. Sedang di atas kepala mereka bertaburan bintang-bintang yang berpencaran memenuhi
langit yang biru hitam. Seleret awan putih membujur dari kutub ke kutub seolah-olah membagi langit menjadi dua bagian. Sedang dari semak-semak di sekitar mereka terdengarlah bunyi jangkrik bersahutan di antara nyanyi belalang. Bersamaan dengan itu terlonjak pula hati Arya Saloka yang merasa telah menyelesaikan suatu kewajiban yang berat. Kalau mula-mula ia menjadi bingung atas kelakuan gurunya, maka akhirnya ia mengira bahwa hal itu adalah merupakan suatu tahap yang memang harus dilalui. Tetapi sebenarnya bukan saja Arya Saloka yang mempunyai perasaan demikian. Mahesa Jenar pun seolah-olah merasa terlepas dari suatu daerah sepi yang penuh dengan pemerasan keringat dan pikiran. Mengingat hal itu, Mahesa Jenar menjadi tersenyum sendiri. Apalagi kalau ia dengan sepintas selalu memandang wajah Arya Saloka, ia menjadi geli. Anak itu merasa seolah-olah telah mendapat gemblengan yang berat daripadanya. Padahal ia sendiri sedang melakukan hal yang serupa, menggembleng diri sendiri. Beberapa lama kemudian, sampailah mereka ke rumah di mana mereka selalu diterima oleh Panembahan Ismoyo. Di dalam rumah itu tampak memancar cahaya pelita yang berkedip-kedip karena permainan angin pegunungan. Cahayanya yang kuning kemerahan menembus lubang-lubang dinding membuat garis-garis lurus yang berpencaran. Ketika mereka memasuki rumah itu, tampaklah Panembahan Ismoyo duduk di atas batu hitamnya yang dialasi dengan kulit kayu. Demikian orang tua itu melihat kehadirannya, segera ia bangkit dan menyambut dengan hormatnya sambil mempersilahkannya duduk. Agaknya anak mas tidak begitu senang tinggal di dalam gua yang gelap itu, kata Panembahan Ismoyo kemudian. Ternyata anak mas dan cucu Arya Saloka menjadi kurus. Mahesa Jenar tersenyum. Ia menjadi agak sulit untuk menjawab. Karena itu katanya, "Tidak Panembahan, kami senang tinggal di dalam gua itu." Panembahan tua itu mengangguk-angguk, lalu sambungnya, "Tetapi aku girang bahwa anak mas dan cucu Arya Saloka tetap segar. Bukankah tiada sesuatu selama ini?" "Tidak Panembahan, tidak," jawab Mahesa Jenar. "Demikianlah yang aku kehendaki," sahut Panembahan Ismoyo pula. "Tetapi ketahuilah anak mas, apa yang anak mas takutkan ternyata benar-benar terjadi. Orang-orang yang mengepung bukit ini menyerbu naik." Dada Mahesa Jenar bergetar mendengar keterangan itu, maka ia pun bertanya pula, "Adakah mereka memperlakukan Panembahan dengan kasar?" "Tidak begitu kasar," jawab Panembahan Ismoyo, "tetapi mereka mengaduk hampir segala sudut bukit ini." "Dan Panembahan tidak memberitahukan itu kepadaku," sahut Mahesa Jenar. "Aku hanya memberitahukan kepada anak mas kalau mereka akan menyakiti kami," jawab Panembahan itu pula. "Tetapi ternyata mereka hanya mencari-cari saja." Mahesa Jenar akan mendesak pula dengan berbagai pertanyaan, tetapi diurungkannya ketika ia ingat bahwa di sini ada Kepu Kanigara dan Putut Karangtunggal, sehingga seandainya Panembahan Ismoyo ingin melawannya dengan kekerasan, maka tidak pula ada perlunya untuk memanggilnya. Karena itu kemudian ia tidak berkata-kata lagi. Ia bahkan merasa malu bahwa seolah-olah di bukit kecil itu tak ada orang lain yang mampu menyelamatkannya selain daripada dirinya. Maka untuk beberapa saat suasana menjadi hening sepi. Desir angin di dedaunan menimbulkan suara lirih seperti dendang seorang ibu yang menidurkan anaknya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogo Sosro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.